Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nail Faramadini dari kelas 10 MIPA 8. Apakah kalian mengenal tokoh ini? Ya, Johnny Andrean. Beliau diketahui sebagai sosok di balik salon tersohor Johnny Andrean Salon, sekaligus pendiri Jeko dan Bread Talk di Indonesia. Ayo kita simak biografi Johnny Andrean. Kalian pasti tahu kan gerai roti terkenal Bread Talk dan Jeko. Siapa sangka Johnny Andrean adalah pemilik dari kedua gerai roti tersebut. Sempat menjalani masa lalu yang penuh perjuangan dengan menjadi tukang potong rambut. Dua merek panganan tersebut telah dikenal banyak orang karena outletnya tersebar di hampir semua kota di Indonesia. Namun siapa sangka kisah hidup Johnny Andrean tak dengan mudahnya mengantarkannya pada kesuksesan, sebagaimana mudahnya kita membalikan telapak tangan. Johnny Andrean lahir di Singkawang, Kalimantan Barat sekitar setengah abad yang lalu. Ia merupakan anak dari seorang pedagang hasil bumi dan juga pengelola salon. Keterampilan salon didapat dari sang ibu. Memiliki keinginan untuk hidup lebih baik, ia nekat untuk pergi merantau. Ilmu salon dari ibunya merupakan bekal dan modal Johnny untuk mengawali bisnisnya di tahun 80-an di tanah perantauan Jakarta. Dengan bekal itu, Johnny membuka sebuah salon di ujung utara Jakarta. Saat mengawali bisnis salon ini, Johnny mengakui perjalanannya tidak mudah dan mulus. Banyak rintangan dan halangan yang menghadang perjalanan bisnis salon Johnny Andrean. Tantangan umum yang seringkali dialaminya adalah menjaga hairstylist mereka agar tetap mau bekerja di salonnya. Tahun 1998, rintangan terbesar dalam bisnisnya datang menghampiri dirinya. Saat itu, 19 gerai salonnya menjadi korban penjarahan orang-orang yang tak bertanggung jawab dalam peristiwa tragedi Mei 1998. Meski demikian, Johnny tak patah menyerah. Ia bersama dengan karyawan setia dan sisa gerai salon yang ada, mulai menata dan membangun kembali bisnisnya. Walau harus berpindah-pindah di antara salon yang masih beroperasi, Johnny dan karyawan setianya terus berjuang dan bekerja keras. Hasilnya, perlahan-lahan bisnis salonnya pun mulai kembali tumbuh dan berkembang. Setelah mulai bisa berkembang, Johnny mendirikan sekolah hairstylist bernama Johnny Andrean School and Training. Pendirian sekolah ini bertujuan untuk menghasilkan hairstylist yang kompeten dan profesional. Dengan bekal keahlian tata rambut yang dimilikinya, lulusan dari sekolah ini nantinya ditempatkan pada salon-salon Johnny Andrean yang telah tersebar di seluruh Indonesia. Setelah sukses dengan bisnis salonnya, Johnny Andrean kemudian memutuskan untuk menjadi master franchise waralaba Bread Talk dari Singapura. Sebelum benar-benar membuka gerai pertamanya, Johnny Andrean pergi ke Singapura dalam beberapa bulan untuk belajar mengolah roti. Setelah memahami seluk-beluk pengolahan roti, maka pada bulan Maret 2003, ia pun membuka gerai Bread Talk pertamanya di Mall Kepala Gading, Jakarta. Di tangannya, konsep waralaba Bread Talk yang telah ada dimodifikasi dan dikreasikan sedemikian rupa, sehingga membuahkan hasil yang memuaskan. Gerai Bread Talk tersebut ia desain terbuka dan transparan, sehingga konsumen bisa melihat proses produksinya. Akibatnya, pengunjung pun tertarik berkunjung ke gerainya dan membeli roti yang diproduksinya, walaupun harganya tak bisa disebut murah. Terobosan yang dilakukan Johnny ini dianggap merupakan sebuah strategi yang cerdas, sebab selain konsumen bisa melihat proses pembuatan roti, aroma wangi roti Bread Talk pun secara tidak langsung menyebar di area mall dan akan menarik selera pengunjung mall yang ada. Sekarang, kesuksesan Bread Talk yang dirintis Johnny telah tampak dengan jelas pada dijumpainya gerai-gerai Bread Talk di mall-mall seluruh Indonesia. Pada tanggal 4 Desember 2020, Johnny mengembangkan sayapnya dengan membuka toko roti barunya, yaitu Mako Cake and Bakery, dengan cabang pertama di Jalan Merdeka nomor 54 Kota Bandung. Pada bulan November 2022, Mako secara bertahap akan menggantikan seluruh gerai Bread Talk di Indonesia. Kesuksesan di bisnis salon dan roti Bread Talk ternyata tak membuat Johnny berpuas diri. Ia pun kembali melakukan ekspansi bisnis di industri beverage. Kali ini donat menjadi sasarannya. Saat akan membuka bisnis donat ini, Johnny sempat berpikir untuk menggunakan konsep yang sama dengan Bread Talk, yaitu membeli hak waralaba dari luar negeri. Namun setelah dianalisis, Johnny kemudian mengurungkan niatnya karena donat luar negeri dirasa kurang memenuhi standar. Analisis Johnny sendiri waktu itu memang tak sembarangan.
Ia mendapatkan ilmu dan wawasannya dari kegiatan survei dan risetnya ke berbagai negara, seperti Australia, Amerika Serikat, Jepang, dan berbagai negara Eropa di dunia. Alhasil, keputusannya untuk tidak membeli waralaba luar negeri pun sangat tepat. Dengan membawa nama Jeko Donuts and Coffee, Johnny membuka gerai pertamanya tahun 2005. Dengan mengadopsi gerai terbuka seperti halnya BreadTalk, Jeko ternyata juga disambut pasar dengan luar biasa. Dalam waktu singkat, kini telah ada lebih dari 100 gerai Jeko yang tersebar di berbagai kota di tanah air. Bahkan, Jeko pun telah merambah ke negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Shanghai, dan Filipina. Di balik kesuksesan Johnny Andrean, pasti banyak sifat yang patut dicontoh. Pasalnya, putra tanah air ini tidak mungkin bisa sukses begitu saja tanpa memiliki keistimewaan. Yang pertama, sifat pekerja keras. Sifat Johnny Andrean sebagai seorang pekerja keras jelas bukan main-main. Untuk mempelajari apakah bisnis donat dengan sistem franchise cocok diterapkan di Indonesia, beliau sampai melakukan riset dengan metode survei di berbagai negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, Jepang, serta beberapa negara di Eropa. Hasilnya adalah negatif, dalam artian ada beberapa hal yang membuat hasil donat tidak memuaskan, sehingga belum cocok digunakan untuk bisnis franchise Indonesia. Yang kedua, sifat pantang menyerah. Setelah Johnny Andrean selalu mengalami penjarahan pada tahun 1998, tekad Johnny Andrean dalam membangun kembali bisnisnya tidak pernah pudar. Perjuangannya terjauh pada tahun 2003, saat akhirnya bisnis tersebut bisa semakin menanjak hingga beliau bisa merambah ke dunia usaha lain. Tetapi, waktu 5 tahun bukanlah waktu yang cepat, terutama untuk membangun kembali puing-puing harapan yang belum bisa dijamin keberhasilannya. Hingga saat ini, banyak orang yang masih ragu untuk meniru tindakan beliau. Beberapa korban krisis moneter ada yang menjadi pekerja biasa atau bahkan menganggur. Tidak sedikit pula yang mengakhiri karir usahanya dan memilih menjadi seorang kriminal sampai berujung di sel tahanan. Semua hal itu merupakan bukti nyata bahwa menjadi seseorang yang pantang menyerah bukan urusan yang mudah. Hanya orang yang bermental kuat seperti Johnny Andrean yang bisa menjalaninya. Sifat yang selanjutnya adalah tekun dalam belajar. Meskipun sudah memiliki ilmu di bidang kecantikan, Johnny Andrean tidak langsung puas dan berhenti belajar. Sembari tetap berbagi ilmu di sekolah kecantikannya, beliau memperdalam ilmu cara membuat roti yang enak sebelum kemudian memutuskan untuk membeli waralaba BreadTalk. Tidak tanggung-tanggung, beliau sampai mengejar resep rahasia tersebut ke Singapura. Dari perjuangannya untuk memperdalam seluk-beluk pengolahan roti tersebut, sangat wajar jika kemudian Johnny Andrean memetik kesuksesan. Tidak hanya sepadan dengan perjuangannya, tetapi hal ini juga merupakan salah satu keberuntungan dalam dukungan keluarganya yang suportif. Yang selanjutnya adalah pandai membaca situasi. Dari ketiga jenis usaha Johnny Andrean yang berbeda baik dari model maupun bidangnya, dapat disimpulkan bahwa beliau adalah pebisnis andal yang memiliki intuisi yang baik. Kemampuannya dalam membaca situasi sangat membantu dalam proses menganalisis produk apa yang diinginkan masyarakat Indonesia, serta bagaimana cara yang paling cocok diterapkan pada pasar negara ini. Oleh karena itu, kepiawaiannya banyak menuai pujian dari pebisnis-pebisnis lain yang kerap menjalankan kerjasama di berbagai bidang dengan Johnny Andrean. Sifat positif selalu membuahkan kesuksesan. Dari kisah tentang Johnny Andrean dan kesuksesannya tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap baik dan kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Oleh karena itu, setiap orang harus menggunakan prinsip ini di berbagai bidang. Ada kalanya beberapa orang sukses dengan melakukan kecurangan, tetapi kesuksesan yang sebenarnya adalah saat kesuksesan tersebut diperoleh secara jujur dan tidak merugikan orang lain. Justru setelah sukses, harus ada lebih banyak orang yang ditolong baik dengan tenaga maupun ilmu. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.